Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Harif Zulandi. Di sini saya selaku mahasiswa Universitas Riau jurusan Teknologi Pertanian, prodi Teknologi Hasil Pertanian, dan saya sebagai mahasiswa yang mengikuti praktikum PPM yang dimana kami ditugaskan untuk membuat control chart dari peta kendali. Jadi langsung saja saya jelaskan melalui Google Excel. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan jurnal, kemudian kita masukkan tabel data jurnal tadi ke Excel. Nah, seperti ini kurang lebih. Awalnya itu cuma ada jumlah produksi dan jumlah cacat. Nah, yang kita cari itu proporsi cacat, CL, UCL, LCL, dan standar deviasi. Cuman ini biar lebih ringkas saja. Jadi, langkah pertama itu kita jumlahkan jumlah produksi ini dengan rumus sama dengan sum. Kemudian dari B3 kita blok sampai B12 tutup kurung enter. Nah, didapatkanlah hasil 15.380. Kemudian lanjut pada jumlah cacat. Nah, jumlah cacat ini juga kita totalkan dengan rumus sama dengan sum. Kemudian buka kurung blok C3 sampai C12 tutup kurung enter. Didapatkanlah hasil 152,8. Nah, ketika sudah, lalu kita mencari proporsi cacat di D3, yakni proporsi cacat yang tabel pertama ini. Rumusnya itu C3 itu dibagi dengan B3. Nah, jumlah cacat dibagi dengan jumlah produksi. Kemudian enter didapatkanlah hasil 0,12. Nah, kalau misalnya kita mencari satu-satu itu kan lama. Jadi langsung aja dari C3 ini ditarik seperti ini. Nah, tarik seperti ini, dilepas dapatlah hasilnya langsung. Tidak perlu mencari satu-satu. Dan CL ini juga seperti itu. Kalau CL itu total jumlah cacat dibagi total jumlah produksi, yakni 152 dibagi 15.380. Nah, rumusnya seperti ini, sama dengan C13 garis miring atau bagi B13. Cuman yang membedakan itu ialah dikunci. Cara menguncinya, ketika sama dengan, kemudian kita klik C13 ini, lalu kita tekan Fn F4 untuk mengunci data tersebut. Kemudian baru kita garis miring, kita klik lagi B13 dan kita kunci Fn F4. Nah, lalu kita enter. Nah, sama seperti proporsi cacat tadi, daripada kita mencari satu-satu, kita langsung saja kita tarik seperti ini ke bawah. Nah, cara menariknya itu tunggu tanda tambahnya ini menghitam gitu, baru bisa dilakukan tarikan ke bawah. Nah, lalu lanjut ke UCL. UCL ini tidak bisa langsung, tetapi harus UCL dan LCL itu harus kita temukan dulu standar deviasinya ini, deviasinya ini. Tadi sudah saya cari dengan rumus sama dengan SQRT, kemudian buka kurung E3, E3, kemudian dikali buka kurung 1 dikurang E3 lagi, tutup kurung garis miring B13 Fn F4. Kita kunci B13 ini, barulah kita enter. Nah, ini sebenarnya hasilnya itu banyak, kawan-kawan. Nah, cuman yang kita gunakan itu hanya 3 angka belakang koma. Jadi kita kurangkan saja. Kita pakai 3 angka belakang koma. Nah, setelah itu barulah kita bisa mencari UCL dan LCL. Nah, pada UCL rumusnya seperti ini. Sama dengan E3 ditambah dalam kurung 3 kali standar deviasi, terus kita kunci, tutup kurung, enter. Nah, kalau LCL, kalau UCL tadi itu E3 ditambah, kemudian buka kurung 3 kali, klik B16, LCL ini E3 itu dikurang. Nah, yang hanya membedakan UCL dan LCL itu hanya penjumlahan ini. Kalau UCL ditambah, LCL ini dikurang. Jadi kurang lebih sama seperti ini. Sama dengan E3 dikurang, buka kurung, standar 3 dikali standar deviasi. Nah, standar deviasinya ini kita kunci. Nah, ketika kita sudah mengunci B16 tadi, lalu kita enterkan saja. Dapatkan hasil 0,008. Nah, ketika sudah mendapatkan data UCL dan LCL di kolom pertama, kita tinggal tarik saja ke bawah. Nah, jadi tambahan ini kan awalnya putih. Kita ambil tengah-tengah ini sampai menghitam, barulah kita bisa tarik ke bawah. Nah, didapatkanlah. Nah, LCL juga seperti itu. Tarik ke bawah. Nah, didapatkanlah hasil seperti ini. Kemudian kita membuat grafik dengan cara kita blok proporsi cacat tadi. Kemudian kita ambil chart yang ini. Nah, ketika sudah kita sesuaikan, kita tambahkan di sini axis detailnya.
Kemudian di judulnya ini kita ganti, yakni produksi kecacatan keripik Bariklana. Kemudian di sini proporsi cacat. Nah, yang di bawahnya ini adalah waktu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan chart seperti ini, kita itu tinggal presentasikan. Jadi langsung saja kita interpretasikan, yakni berdasarkan peta kendali yang telah dibuat, maka didapatkan salah. Berdasarkan peta, ulang lagi ya. Berdasarkan peta kendali yang telah dibuat, dapat disimpulkan proporsi jumlah cacat keripik Bariklana terkendali dikarenakan tidak melewati garis UCL dan LCL. Nah, jadi kenapa dikatakan keripik Bariklana ini terkendali dan tidak melewati garis UCL dan LCL? Jadi yang abu-abu ini adalah abu-abu dan kuning ini adalah garis UCL dan LCL. Nah, kecatatannya itu yang di garis biru ini. Nah, dia itu masih di sekitaran dalam. Pas pertama dia turun ke tengah, naik sedikit, kemudian turun, naik turun. Dia tidak keluar, maka dikatakan itu terkendali. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Check it out. Sekian pembuatan video dari Harif Zuliandi, semoga bisa dipahami oleh kawan-kawan semua dan viewers di YouTube saya. Jangan lupa subscribe and share and likes and follow bla bla segala macam lah ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.